Salam pembuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Absensi siswa. Ada yang tidak masuk? Tidak. Ada? Tidak. Semua masuk ya? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah semua pada masuk. Nah, anak-anak, baik anak-anak sekalian, mari sama-sama sebelum ketemu melancarkan ketemunya pembelajaran pada hari ini. Mari sama-sama Berdoa. kita berdoa yang dipimpin satu orang siswa. Silakan maju di depan, boleh. Ayo. Maju ya. Ayo satu orang maju. Aditya maju. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik anak sekalian, dengan doa tadi semoga materi pada hari ini dilancarkan ya. Siap untuk menjiwai rasa patriotisme bangsa Indonesia, maka mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semua berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak sekalian. Siapakah Pertanyaan pemantik. yang pernah melihat atau pernah bermain tentang robot? Ada? Ada yang pernah bermain robot? Nah, sekarang gue tanya, robot itu bisa bergerak dengan sendirinya? Bisa. Ya? Bisa. Ulang, robot itu bisa bergerak dengan sendirinya? Iya. Siapa yang bilang tidak? Yang bilang iya? Iya. Jadi robot itu bisa bergerak dengan Sendirinya. sendirinya. Iya. Jadi ibu guru tanya lagi, apakah kalian pernah mendengar robot itu bisa berbicara? Bisa. Bisa? Bisa. Pernah dengar kasih? Senang. Contohnya apa? Misalkan ada yang bawa HP, sama bawa HP kasih. Bawa. Ya, coba kita lihat pada setiap orang punya HP, kita punya HP ya. Itu tuh ada dengan sendirinya kita bisa ya. Contohnya apa? Robot bergerak sendiri misalkan. Apa itu? Menggunakan remote. AI ya. Jadi misalkan Google Meet ya. Nah, pernah lihat Google Meet? Pernah lihat di HP Google Meet? Nah di Google Meet itu ya, jadi kak itu kan penunjuk arah kan? Kita mau ke misalnya kemana? Mau tujuan kemana? Nah, kita tidak tahu arahnya. Nah, penggunaan Meet itu saudara yang bisa
Ice breaking. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk teknologi. Iya, satu kali lagi. Tepuk teknologi. Iya, dan sekali yang lain. Nah, bikin tadi semoga kita semua semangat dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, sekarang anak sekalian, ibu guru mau tampilkan video ya. Memahami. Iya. Di sini sebelum tampilkan video, ibu guru mau jelaskan. Kita berbicara tentang atau materi kita, pembelajaran kita tentang koordinat kecerdasan artifisial. Nah, pembelajaran kemarin kita sudah Mengaitkan dengan pernah belajar, pembelajaran Pak? sebelumnya. Ya. Pembelajaran kemarin kita pembelajaran yang terakhir itu tentang koordinat kecerdasan artifisial itu apa? Tentang apa itu? Tentang apa? Tentang apa? Berpikir apa? Berpikir komposisional. Jadi ada materi yang kita pelajari kemarin itu terkait dengan berpikir komposisional. Jadi, nah sekarang ini kembali kepada pembelajaran koordinat kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan AI. Ya. Jadi dalam pembelajaran koordinat kecerdasan artifisial, nah sekarang perhatikan gambar. Nah, saya guru Memahami saya gambar. gambar ya. Nah, gambar ini ada gambar yang ini namanya apa? Remote. Terus ini ini Google Assistant. Ini mesin cuci manual. Nah, di antara gambar ini ya, kalau remote ini dia Pemahaman. bisa bergerak sendiri? Tidak. Kenapa tidak? Karena dikendalikan oleh manusia. tombol dipencet baru bisa Gunakan. Misalkan contohnya apa? Menyalakan TV. Menyalakan TV ya. Ya. Ini itu power. Dia punya kasih nyala itu kalau misalkan kita di situ maka menyala televisi. Nah, kemudian kita ambil contoh ini apa? Kipas angin. Nah, ini salah satu mesin ya. Nah, ini namanya mesin. Mesin apa? Ada namanya mesin cuci. Di sini apa namanya? Mesin cuci. Ini Google Assistant. Kalau sana itu mesin kipas. Nah, ketika kipas itu dia mau bergerak, maka kita tekan apa itu? Tombol off atau tak? Nah, kalau kasih mati juga on. Jadi ketika kita mematikan, maka kita tekan tombol on. Off ya, off. Kalau kasih menyala berarti tekan tombol on. Nah, maka kipas ini akan bergerak dengan sendirinya. Kemudian robot vakum. Pernah dengar robot vakum? Robot vakum ini fungsinya apa? Membersihkan rumah. Membersihkan apa? Rumah. Iya, pintar. Oke, robot vakum itu bisa membersihkan rumah. Dia berjalan dengan sendirinya. Toh? Nah, di situ dia menggunakan apa sehingga dia bisa berjalan dengan sendirinya apa? Dia bisa membersihkan debu
dia yang penting ada air, toh dia meminta air jangan terusuk. Kalau mesin otomatis dia berputar sampai kering dari kalau sabun, toh kemudian berputar cuci, kemudian dia membersihkan, ya rinse atau spool gitu. Jadi setelah itu dia mengirim dengan sendirinya. Nah itu namanya mesin cuci otomatis. Kalau manual ini diangkat dulu baru diberas lagi. Nah ini kemudian Google Assistant. Apa itu? Google Assistant ini dia manfaatnya apa? Ada Google Meet. Kalau Google Meet tadi apa itu? Untuk dia melacak tempat, ya? Melacak tempat tujuan kita mau ke mana gitu. Misalkan mau ke sekolah atau mau ke daerah mana. Misalkan kita tidak tahu tempatnya. Nah, itu kita bisa menggunakan Google Meet. Oke. Nah, anak-anak sekalian, kita punya pembelajaran kita dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa itu? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, di sini di dalam pembelajaran kode dan kecerdasan artifisial, di sini diharapkan agar supaya bisa satu, apa itu? Menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dengan mesin non cerdas secara sederhana. dua, Mengelompokkan benda-benda dan kecerdasannya. ya, jadi yang pertama itu menjelaskan perbedaan. Jadi anak-anak sekalian bisa membedakan mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Kemudian yang kedua bisa mengelompokkan berdasarkan benda-benda berdasarkan kecerdasannya. Nah, anak sekalian tadi seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi pada awal. Nah, di sini mesin cerdas. Mana yang dimaksud dengan mesin cerdas yang mana? Robot vakum. Ya? Robot vakum. Ya, robot vakum. Mana lagi yang namanya mesin cerdas? Google Assistant. Ya, benar. Iya, pintar. Oke. Kalau non cerdas? Remote. Kenapa remote? Kalau mesin cuci manual? Itu namanya non mesin cerdas, mesin non cerdas. Karena apa itu? Karena dia hanya menekan tombol, kemudian kita manusia yang membantu untuk mencuci baju tadi kita memasak ke mengeringkan dengan kita punya tangan sendiri. Kalau robot vakum itu dia namanya mesin cerdas. Kenapa disebut mesin cerdas? Karena dia bisa bergerak sendiri dan membersihkan debu-debu yang ada di rumah. Misalkan di bawah kursi, bawah meja, kan? Semua itu dibersihkan oleh robot vakum. Ya. Semua pada pintar-pintar ya. Nah, dengan pembelajaran tadi maka diharapkan ya anak-anak semua Ibu Guru ulangi bahwa bisa membedakan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian bisa mengelompokkan di mana tuh benda-benda yang cerdas ya sesuai dengan kecerdasannya atau manfaatnya. Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran yang Ibu Guru nanti tampilkan di sini. Ya, keren ya? Ya. Nah, itu namanya apa tuh? Mesin robot. Mesin robot? Vakum. Berarti dia maksud pada mesin cerdas, ya? Iya, dia bisa
cerdas adalah mesin atau alat yang bisa melakukan tugas seperti manusia. Nah, mesin ini dilengkapi dengan program cerdasnya atau peralatan pembuatan modern. Ada yang bisa berbicara atau mendengar dan disebut dengan Ya, Google jadi- Assistant. Oke. Pada mesin cerdas ini, pengertian dari apa sih mesin cerdas itu? Mesin cerdas adalah mesin atau alat yang bisa melakukan tugas seperti manusia. Jadi, dia bisa membantu manusia, ya? Bisa membantu kita untuk bekerja, membersihkan, misalkan pekerjaan rumah misalkan ya. Nah, itu yang disebut dengan mesin atau komputer atau kecerdasan buatan ya. Nah, sekarang apa sih non cerdas itu? Mesin non cerdas adalah, jadi apa sih mesin non cerdas itu? Mesin non cerdas adalah mesin yang tidak bisa belajar sendiri tanpa berharap pasti. Ya, mesin ini hanya melakukan perintah yang diprogramkan oleh manusia itu sendiri, ya. Karena dia tidak bisa berpikir, ya. Untuk ambil contoh, kalau apa kalkulator dengan guru sama kasih? Tidak. Apa bedanya kalau kalkulator dengan manusia sama kasih? Tidak. Kalau kalkulator itu kenapa? Kalau manusia karena manusia memiliki apa itu? Kita memiliki kecerdasan atau kepintaran sendiri ya. Kalau kalkulator itu kita yang menekan tombol, toh? Sehingga bisa menghasilkan hasil daripada jawaban yang kita minta. Misalkan pertanyaan berapa kali berapa. Kalau manusia, kita sudah sendirinya bisa berpikir karena manusia itu punya pikiran, punya perasaan, kan? Ya, oke. Nah, mesin kalkulator dia masuk pada mesin apa? Non cerdas ya. Kalkulator itu masuk pada mesin non cerdas. Kipas angin, kan? Kemudian blender. Siapa ada blender di rumah? Iya, kamu pasti ada, ibunya ada ya. Iya, oke. Anak sekalian, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sih? Sebelum kita pindah ke materi selanjutnya? Tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Coba. Siapa tahu ada yang bertanya kelompok ini? Ada yang bertanya? Bibi? Tidak ada. Nah, baik anak sekalian, kita masuk pada perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perbedaannya di mana? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang pertama, mesin cerdas itu dia punya perbedaannya di mana? Satu, apa? Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi
Alhamdulillah semua sudah pada pintar-pintar kalau gitu nih, dah? Ya, karena pada dasarnya mesin cerdas dan mesin non cerdas itu, ya, semua bisa bermanfaat bagi kita manusia, bisa menolong kita, ya, untuk membantu segala pekerjaan yang kita minta. Hah? Oke. Sekarang Ibu Guru Mengaplikasikan mau LKPD. bagikan, ya, kita kerja kelompok ya. Kita kerja kelompok, yaitu guru minta masing-masing kelompok mengerjakan, bisa membedakan mana mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti masing-masing presentasi, ya, dia punya hasil pekerjaan. Silakan ditulis mana yang mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Guru kasih untuk lihat-lihat dia punya gambar mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Oke, silakan anak-anak, silakan dikerjakan ya. Silakan nanti ini yang dikumpulkan ya. Nanti yang ini yang dikumpulkan, ini yang dikumpulkan, yang kertas yang ini yang dikumpulkan. Ya, ini yang dikumpulkan ya, di jauh ya. Kelompok 2, silakan maju di depan untuk mempresentasikan jawaban. Ya, semua maju deh. Semua maju ya. Mesin cerdas, Google Assistant, mesin vakum, Legbar, komputer. Mesin non cerdas, kipas angin, jam, lampu, jika, remote. Sekian dari hasil kelompok kami. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, tadi mesin cerdas tadi apa tuh? Ulangi. Google Assistant, Presentasi. Google Assistant masuk di mesin cerdas? masuk, Masuk. Terus apa lagi? mesin vakum, Mesin vakum, benar atau tidak? benar, Benar. Terus apa lagi? Ya? Cekot. Masuk atau tidak? Masuk. Apa lagi? YouTube, benarkah? benar,
Merefleksi. Buat anak-anak semua merefleksi apa tadi yang kita pelajari pada pembelajaran terkait dengan kecerdasan artifisial. Apa tadi nak? Apa yang kalian pelajari tentang kecerdasan artifisial? Kau tentang kecerdasan? Bisa? Ya, pintar. Bisa membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa lagi? Apa lagi? Bisa menyelempongkan benda-benda, nah? Ya, yang termaksud mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi, nah, pada pembelajaran ini ya bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yang nyata ya bahwa pada dasarnya kita sudah ya melakukan atau melaksanakan perintah ya, perintah mesin atau perintah yang sudah sampaikan tadi ya terkait dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, siap anak-anak sekalian. Baik, hari ini kita akan Ibu Guru mau sampaikan terkait dengan penilaian atau Ibu Guru mau kasih Asesmen. asesmen akhir pada kalian. Apakah kalian bisa memahami daripada apa yang Ibu Guru sampaikan pada hari ini? Itu soal sebenarnya itu inilah salah satu jawaban yang dianggap pada benar sesuai dengan materi yang Ibu Guru sudah sampaikan. Ya, silakan ditulis. Sudah semuanya. Kamu sudah? Oke, baik anak sekalian. Semua nanti kumpul ya. Kumpul di sini. Satu orang kumpul. Oke, baik anak sekalian. Pada hasil penilaian atau pada hasil yang telah Evaluasi. ditulis itu ya. Di situ kita bisa melihat ya apakah anak-anak semua bisa memahami daripada pembelajaran pada hari ini. Semua mesin cerdas aplikasinya apa? Google apa? Kalau sini? Kalau Wiwin? Siapa yang pakai pas unlock? Ya, sebenarnya yang pada saat buka HP itu dia menggunakan muka. Buka HP dengan wajah. Ada? Coba. Coba berdiri. Coba berdiri.
hari ini ya pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Senang atau tidak? Jadi dengan adanya pembelajaran yang Bu Guru berikan terkait dengan mesin cerdas dan non cerdas ya, itu bisa dia bermanfaat bagi kita semua. Apa manfaatnya bagi manusia? Untuk mengurangi pekerjaan siapa? Manusia. Apalagi untuk membantu pekerjaan manusia. Apalagi jadi ada dia bermanfaat, ada dia tantangan. Tantangannya apa? Ada kendalanya kasih? Ada kendalanya atau tidak? Ada. Apa kendalanya? Kalau kena air maka dia akan robek. Ada tantangannya selain itu? Kalau manfaatnya sudah, tantangannya. Iya, oke. Itu aja ya. Oke. Baik anak sekalian, dengan berakhirnya tadi soal yang Ibu Guru kasih, maka semua pada materi pada hari ini kita akhiri ya. Dengan insya Allah nanti kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya terkait dengan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan atau AI atau kecerdasan artifisial. Ya, baik anak sekalian. Nah, sekarang mari kita berdoa ya. Berdoa sebelum kita akhiri. Semua berdoa satu pimpin doa juga. Doa penutup.